Selat Hormuz kembali memanas mendekati tenggat Amerika untuk Iran mengenai dibuka kembali Selat Hormuz. 4 April, Donald Trump mengultimatum Iran dengan mengunggah pernyataan di akun Truth Social miliknya. Pesan Trump telah berbelok antara mengisyaratkan kemajuan diplomatik dan membuat ancaman untuk membombardir Iran untuk kembali ke zaman batu. Selat Hormuz ditutup oleh Iran untuk Amerika dan negara-negara sekutunya sejak serangan pertama Israel ke Iran akhir Februari lalu. Waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Trump mengunggah dari akun Truth Social Presiden AS Donald Trump dan menulis, "Ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis. 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha Suci Tuhan." Sejak awal peperangan, Iran menolak takluk dan terus mengirimkan serangan balasan ke aset-aset Amerika di negara-negara Teluk dan Israel. Garda Revolusi Iran pada hari Sabtu memperingatkan wilayah itu akan berubah menjadi neraka ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel meningkatkan tekanan pada Iran untuk membuka Selat Hormuz yang strategis atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur energi. ادامه آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بومیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Ahli kajian wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman, menyatakan Donald Trump tidak mudah ditebak. Yang perlu dikhawatirkan opsi penggunaan senjata nuklir jika Israel kalah dalam peperangan. Unpredictable adalah Trump dan Hegseth. Karena Hegseth adalah orang yang didorong oleh kaum Zionis untuk menjadi Secretary of Defense atau Secretary of War. Sekarang masalahnya apa mungkin mereka mau kalah kalau mereka sudah mempunyai ideologi atau belief system bahwa negara lain yang bersaing secara nyata dengan Amerika Serikat harus dipunahkan. Nah, ini yang berbahaya. Karena sekarang mulai beberapa penasehat Presiden Trump mengemukakan bahwa kalau misalnya Israel hancur-hancuran, yang akan mereka lakukan terakhir adalah mendrop bom nuklir. Kini dampak perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dirasakan global dengan naiknya minyak mentah. Dunia menyerukan perdamaian sementara Iran maupun Amerika belum menurunkan tensi serangan sejak Israel menyerang Teheran pada 28 Februari. Saudara, ultimatum Trump untuk buka Selat Hormuz dalam 48 jam nyatanya dilawan oleh Iran. Lalu apa yang akan terjadi jika tenggat dari Amerika Serikat ini tidak tercapai? Kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Mas Tengku Rejasa, dan juga dosen hubungan internasional Binus University, Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, salam Indonesia. Saya ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, Anda membacanya ini ultimatum Trump ini hanya omongan biasa atau akan ada konsekuensi jika tidak dituruti oleh Iran? Saya sepakat dengan Prof. Susi ya. Ini dikhawatirkan nanti ujungnya ketika mereka deadlock tidak bisa menyelesaikan perang dengan Iran ini adalah digunakannya senjata nuklir. Karena pertama, catatan dari saya, satu, Iran tidak terbukti memiliki senjata nuklir. Tapi pengadaan uranium Iran memang dilakukan untuk energi, for the prosperity. Jadi hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, alasan kedua mereka menyerang Iran, Amerika Serikat dan Israel, itu adalah untuk menurunkan rezim. Kemudian sekarang tujuan menurunkan rezim pun tidak berhasil karena ternyata
Ali Khamenei lain itu sangat banyak di Iran begitu ya. Pun mujtaba misalnya berhasil dilengsarkan, itu akan ada mujtaba-mujtaba lain. Memang sistemnya sangat rapi, sangat berlapis dan tidak mudah dilengsarkan atau tidak mudah diganti sistem vilayat al-faqih ini di Iran begitu. Kemudian yang ketiga, posisi yang sangat terdesak bagi Amerika Serikat adalah tidak ada satupun aliansinya yang membantu Amerika Serikat. Dari mulai Perancis, kemudian negara-negara Uni Eropa, kemudian negara-negara Timur Tengah sekalipun mereka hanya menyatakan mengutuk, tapi tidak ada action apapun. Mereka hanya diam begitu ya. Jadi betul-betul posisi Trump itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian pembukaan Selat Hormuz ternyata juga tidak berhasil. Trump melakukan provokasi terhadap negara-negara Uni Eropa juga tidak berhasil karena ternyata Prancis diperbolehkan. Di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina terbaru ya, Thailand diperbolehkan. Kemudian negara-negara yang selama ini menjadi aliansi Amerika Serikat ternyata diperbolehkan melewati Hormuz. Jadi memang semuanya posisinya Trump terdesak. Israel dikhawatirkan nanti ke depan Iran dengan kekuatan yang sangat defense, sangat memiliki skill untuk mempertahankan diri. Khawatirnya memang Israel kacau begitu ya, dan Amerika tidak akan membiarkan Israel kacau. Nah ini buntunya, khawatirnya Mas, dilakukanlah penggunaan senjata nuklir yang seperti Prof Susi katakan tadi begitu. Kalau Mas Tengku Rejasa sendiri melihatnya seperti apa? Karena Iran enggan menyerah. Menurut Anda, apa yang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat jika memang tenggat waktu 48 jam ini ternyata tidak diakomodir oleh Iran? Saya ini takutnya, pertama nuklir itu kalau digunakan, itu akan berarti punahnya peradaban ya. Sedangkan sesama negara besar itu punya prinsip no first use. Dan Amerika Serikat tentunya mengerti kalau dia melakukan nuklir, itu akan menjadi ditentang juga oleh negara-negara nuklir yang lain. Yang saya takutkan ini adalah Trump ini kan punya kejiwaan namanya narcissistic personality disorder kan. Ini kan gangguan kesehatan mental yang merasa dirinya superior, kemudian butuh pengakuan dan tidak punya empati terhadap orang lain. Kemudian dia ini haus pujian, manipulatif, dan ini yang saya khawatirkan. Dia punya perasaan sukses kalau bisa mengancam orang. Apakah ini akan menjadi ancaman? Itu iya, karena yang Menteri Pertahanannya itu juga sudah main ancam begitu. Dia sudah mengancam jenderal misalnya Randy George untuk segera pensiun. Dia juga sudah mengancam jenderal-jenderal lain seperti Mayor Jenderal William Green. Kemudian dia juga sudah mengancam jenderal lain seperti John Kelly. Kemudian James Mattis. Mereka semua itu mengatakan Donald Trump dan juga Menteri Pertahanannya itu tidak bisa dipercaya, kemudian mereka itu berbahaya, dan mereka itu tidak fit untuk memegang jabatan. Mereka mengancam konstitusi, dan juga itu tidak sesuai dengan jiwa kemiliteran. Jadi untuk itu kita perhatikan jenderal-jenderal di Amerika sudah mulai komplain, sudah mulai membangkang, tapi buat Donald Trump ya kesempatan, dia tinggal ganti orang. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, ya saya tidak tahu persis ya apa yang bisa dilakukan. Yang jelas gelombang anti Trump itu sudah sangat besar, sudah sekitar sampai 90 juta dan sudah menuju pada impeachment atau pemakzulan. Kalau dari Mas Rejasa sendiri melihat dari sisi Iran sendiri enggan mematuhi ultimatum dari Trump ini, itu modal mereka apa? Karena memang dari segi militer itu memang masih kuat untuk melawan Iran, atau memang ada dari sekutu-sekutu yang memang saat ini juga mendukung mereka seperti Houthi dan juga Hizbullah? Saya pikir pertama secara psikologis ya, suasana di Iran kan suasana bela sungkawa kan. Ayatullah Ali Khamenei wafat dan mereka sedang berkabung 40 hari. Di selama 40 hari itu mereka menolak bernegosiasi. Dan pihak Iran sendiri mengatakan tidak perlu bernegosiasi dengan setan besar dan setan kecil. Amerika Serikat itu adalah setan besar, Israel itu setan kecil. Dua-duanya itu adalah setan. Pasti kalau bicara apa itu pasti bohong. Kemudian kalau nanti terikat pada perjanjian, mereka itu akan ingkar, dan kalau sudah bersama-sama menjalankan sesuatu, mereka akan menggunting dalam lipatan. Dan untuk itu saya pikir Iran sedang mempersiapkan berbagai mekanisme dengan China,
dengan China dan Rusia. Hanya dua negara ini yang mereka bisa percaya untuk menggalang solidaritas di PBB, sehingga nanti PBB bisa melahirkan sesuatu resolusi di Dewan Keamanan. Walaupun nanti skornya belum tentu mereka itu menang, tapi dari pengalaman selama ini ada negara-negara yang like-minded atau dapat diajak berbicara dengan normal, dengan tulus, bahwa dunia ini akan punah. Oke. Ya, bukan hanya Iran yang punah, seluruh dunia akan punah. Baik, kalau dari Mbak Tia sendiri melihatnya seperti apa? Karena kita lihat ancaman Trump dibalas dengan pernyataan tegas Iran bahwa mereka tidak mau menuruti apa yang menjadi ancaman Trump. Tentu saja dampaknya nanti tidak hanya terhadap Iran sendiri, tapi bagaimana negara-negara Teluk yang ada di sekitar wilayah Iran. Anda membacanya negara-negara Teluk ini akan mengambil sikap seperti apa? Saya pikir negara Teluk sampai saat ini masih pada posisi mengecam. Jadi tidak akan ada yang berani action karena memang mereka hanya memiliki resource tapi mereka tidak punya kapabilitas dalam hal militer atau berperang begitu. Jadi memang dalam hal keberanian pun memang kurang. Iran dan negara Teluk kan berbeda ras ya, Arya dan Arab itu berbeda. Jadi memang secara keberanian pun berbeda. Mereka hanya menyatakan statement stop perang, kemudian jangan menyerang mereka, hanya di sebatas itu. Dan tetap mereka believe terhadap Amerika Serikat dan mengharapkan Amerika Serikat melindungi mereka begitu. Dan saya pikir ini tidak akan ada sesuatu perubahan dari negara-negara Teluk. Justru diharapkan itu tadi seperti Pak Teguh katakan bahwa harapan kita, saya berulang kali di berbagai media menyatakan satu-satunya mediator yang bisa menghentikan perang ini adalah misalnya Cina. Masalahnya adalah Cina bersedia atau tidak untuk menjadi mediator, atau Amerika Serikat mau atau tidak menjadikan Cina sebagai mediator. Kenapa Cina, Mbak Tia? Karena tidak ada lagi negara mana, Pakistan, kemudian MBS, Arab Saudi, mereka berkumpul belum lama ini bertiga ya. Tapi yang mereka katakan hanya national interest mereka masing-masing, bagaimana energi tetap supply dari Timur Tengah lancar. Jadi hanya membicarakan bagaimana income untuk negara masing-masing. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana menyelesaikan konflik ini secara permanen. Yang mereka pikirkan hanyalah uang, begitu ya, hanyalah national interest mereka sendiri. Jadi Pakistan itu aliansi Amerika Serikat, tentu Iran tidak kepercayaannya tidak tinggi terhadap Pakistan. Siapa lagi menjadi mediator? Artinya hanya Cina dalam hal ini yang bisa berdiri di tengah-tengah antara Amerika Serikat dengan Iran. Masalahnya Amerika Serikat mau atau tidak, atau bersedia atau tidak untuk menjadi mediator seperti yang dilakukan antara Iran dengan Saudi Arabia ya pada 2019. Mereka membuka hubungan diplomatik, dua negara ini berhasil damai begitu dengan mediator Cina. Nah kali ini tidak, Cina mau tidak begitu ya. Karena yang dipercaya Iran seperti Pak Teguh bilang ya hanya Cina dan Rusia begitu. Jadi ya itu negara yang menjadi mediator untuk kembali ke meja hanya hanyalah Tiongkok begitu. Kalau Mas Teguh sendiri melihatnya seperti apa? Rusia dan juga Tiongkok ini akan mengambil posisi sebagai mediator atau mereka justru memberikan dukungan secara militer begitu? Karena selama ini informasi yang beredar Tiongkok dan juga Rusia ini secara dalam tanda kutip memang membantu dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran kepada Israel maupun Amerika Serikat. Terima kasih. Kalau sebatas non-nuklir, saya pikir Rusia dan Tiongkok ada di situ ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ancaman nuklir, ini adalah ancaman untuk punahnya bumi begitu. Karena dampak dari nuklir ini itu lebih dahsyat daripada kombinasi Hiroshima plus Nagasaki plus Chernobyl plus Fukushima. Ini bisa meluluhlantakkan bukan hanya Iran tapi seluruh dunia, dan yang namanya nuclear winter itu akan memusnahkan kehidupan di muka bumi. Dan untuk itu saya melihat masih ada potensi Rusia dan China untuk mengelola isu ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kan mereka tidak bisa bergerak sendiri. Mereka juga memerlukan dukungan dari lintas benua. Disitulah saya melihat potensi Indonesia berkinerja dengan Organisasi Konferensi Islam, berkinerja dengan Gerakan Non-Blok, berkinerja dengan Liga Arab, berkinerja dengan rezim-rezim nuklir yang lainnya, misalnya Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone di Asia Tenggara, kemudian Tlatelolco yang ada di Amerika Latin, dan juga Rarotonga yang ada di Pasifik Selatan. Sebanyak mungkin Indonesia bisa menggalang itu akan menjadikan draft resolusi dari Rusia dan Cina ini sangat
kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena selama ini mereka itu kalah di PBB karena ada anggota-anggota tidak tetap itu yang ternyata sangat dekat dengan Amerika Serikat. Seperti anggota tidak tetap itu kan ada 10, Denmark, Greece, Pakistan, Panama, dan Somalia. Kemudian ada Bahrain, ada Kolombia, ada Kongo, ada Latvia, dan Liberia. Selama ini mereka bersama Amerika Serikat. Dengan kata lain, Mas Reza, Anda melihat sebenarnya Tiongkok dan juga Rusia ini sebenarnya punya posisi yang strategis begitu, menjadi mediator antara konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Israel dan melawan Iran begitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa posisi strategis tersebut tidak dilakukan, tidak dieksekusi oleh kedua negara ini? Ini kan sesuatu yang dirahasiakan ya. Tentunya Tiongkok dan Rusia sedang berunding di balik layar ini, karena mereka tahu sekali yang dihadapi adalah seorang Donald Trump dan seorang Hegseth yang sama-sama itu punya masalah kejiwaan. Mereka juga masih melihat bahwa masyarakat Amerika Serikat juga ternyata kok diam-diam saja begitu. Kongresnya diam, senatnya diam, kemudian masyarakat umumnya diam. Tampaknya mereka diam-diam juga menyetujui rencana gila-gilaan dari Donald Trump ini. Dan ini yang tampaknya harus diingatkan kepada PBB. Pak PBB harus ambil alih. Tidak ada Rusia dan Cina itu bisa bisa diganggu oleh PBB dalam berbagai forum. Tapi kalau Sekjen PBB berkoalisi dengan Rusia dan Tiongkok, itu kemungkinan besar bisa mendapatkan simpati dunia. Disinilah saya melihat peran pidato Karno tahun 60 silam, tanggal 30 September dengan mengatakan to build the world anew. PBB ini harus direformasi karena dia energinya sudah berkurang. PBB ini sudah seperti NATO, no action, talk only begitu. Kalau dari Mbak Tia sendiri melihatnya seperti apa? Pertanyaannya kepentingan apa dari kedua pihak, Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, akhirnya kedua negara tersebut bisa duduk untuk berunding. Tidak ada lagi perang militer, tidak ada lagi saling serang. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Tia, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mbak Tia Mariatul ini terkait dengan sebenarnya kepentingan apa dari kedua belah pihak agar mereka ini bisa duduk di meja perundingan. Agak susah dalam kondisi saat ini ya Mas, karena memang situasinya Amerika Serikat menginginkan untuk kembali ke meja perundingan, tapi serangan terus dilakukan. Kemudian provokasi dari Israel juga masih cukup kuat. Sementara Iran juga harus tetap strong, harus tetap melakukan retaliation selama Amerika Serikat terus menyerang infrastruktur Iran. Jadi kalau saat ini masih sulit diprediksi begitu ya. Saya agak mengendur statement saya kalau saya bilang 3 minggu setelah Idul Fitri nih. Nampaknya sekarang sudah mulai berubah karena ternyata memang di bawah Trump ini betul-betul tidak bisa diprediksi. Kalau misalnya presidennya yang lain, misalnya dari Partai Demokrat, itu bisa diprediksi. Jadi memang Trump ini sulit diprediksi. Satu sisi dia menyatakan ingin berunding, tapi di sisi lain dia terus menyerang Iran, dan Iran pun dalam kondisi terus diserang harus tetap bertahan, harus tetap nampak strong bahwa dia adalah merupakan bangsa yang tidak mudah ditumbangkan. Apalagi perang ini tidak beralasan begitu. Bahkan publik Amerika Serikat sendiri melihat bahwa untuk apa perang ini? Amerika itu untuk apa? Untuk national interest Amerika Serikat sendiri tidak ada. Bahkan sekarang impact-nya sangat besar terhadap kenaikan BBM di sana, sudah mencapai $8, yang tentu ini sangat mencekik ke rakyat Amerika Serikat sendiri begitu. Jadi memang it's useless. Perang ini tidak ada gunanya sama sekali untuk Amerika Serikat selain provokasi dari Netanyahu begitu. Jadi dalam kondisi saat ini memang betul-betul tidak bisa diprediksi kapan mereka akan kembali ke meja perundingan. Bisa jadi secepatnya atau bahkan bisa lebih lama lagi, tergantung situasi posisi domestik politik Amerika Serikat sendiri. Baik, ini berarti memang sulit diprediksi ya, mereka akan duduk di meja perundingan ini. Kalau seandainya duduk di meja perundingan tidak bisa dilakukan, tentu yang dikhawatirkan adalah akan ada perang darat begitu. Kalau dari Mas Reza sendiri melihatnya, jika itu perang darat itu pecah, bagaimana posisi dari Rusia dan juga Tiongkok ini sendiri? Apakah akan mengambil posisi untuk membantu militer dari Iran? Saya teringat statement Putin ya beberapa minggu silam. Beliau mengatakan Iran itu masih memiliki stok senjata yang lebih canggih dari yang sekarang. Jadi saya masih percaya Putin mengatakan dia ingin bantu Iran, tapi Iran tidak minta.
Jadi untuk itu saya perhatikan sepanjang ini masih isunya perang konvensional, Rusia masih melihat-lihat saja, walaupun Rusia dan Cina saat ini sangat beruntung, mereka bisa membaca bagaimana pergerakan elektronik, bisa melihat bagaimana pengambilan keputusan Amerika Serikat dalam kondisi kritis sekarang. Bahkan mereka sudah berpikir kalau sekiranya kelak di kemudian hari mereka bertarung dengan Amerika, mereka sudah memiliki stok informasi yang cukup. Tapi yang sekarang tampaknya bisa dilakukan oleh Amerika Serikat adalah seperti yang diancam oleh Donald Trump, akan membawa Iran ke zaman batu. Dan ini kan artinya adalah pemboman besar-besaran. Ya, dalam teori namanya carpet bombing. Jadi membom secara luar biasa pada satu titik spesifik dan kemudian menciptakan kerusakan yang luar biasa. Ini yang menjadi kekhawatiran ya, karena kalau seandainya ultimatum dari Trump, kalau kita lihat ini kan biasa, kalau kita ingat betul gitu, Trump sempat ngomong 2 sampai 3 minggu begitu perang akan selesai begitu, kami akan meninggalkan Iran. Ini hanya 48 jam. Jadi yang disampaikan 4 April berarti ini tinggal kurang dari 48 jam lagi. Anda melihatnya ini nanti apa yang betul-betul akan dilakukan Trump, mengingat apa yang disampaikan dalam cuitannya menyatakan bahwa akan membuat neraka bagi mereka? Saya pikir di dalam negeri Amerika Serikat sudah terdapat ada paling nggak itu 7 jenderal yang sangat kritis. Mereka sudah berbicara di depan umum kan. Jenderal John Kelly, Jenderal James Mattis, Jenderal Mark Milley, Jenderal Barry McCaffrey, itu kan mereka pada mantan kepala staf, mantan menteri pertahanan, kepala Joint Chief of Staff, kepala staf gabungan, kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut. Mereka juga tampaknya mulai mengatakan kepada rekan-rekan mereka, jangan kita berikan ini akses bagi Donald Trump untuk memerintahkan penggunaan nuklir tersebut. Karena kalau diperintahkan, itu orang seperti Donald Trump itu tidak akan tanggung-tanggung, dia akan mencet nuklir itu lebih dari 1 kali sampai naluri politik dia tuh terpuaskan begitu. Ini kita berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya, dan orang ini juga anehnya ya, kalangan American Psychiatric Association itu juga tidak satu kata begitu. Bagaimana menghadapi Trump ini? Misalnya mereka mengatakan ada gold water rule. Artinya tidak etis bagi kami untuk mengomentari sebelum orang itu kami periksa. Ini tidak ada inisiatif dari kalangan medis Amerika Serikat untuk memeriksa Donald Trump ini begitu. Jadi tampaknya kalangan dalam negeri Amerika Serikat tampaknya diam-diam mendukung Donald Trump. Tampaknya ada koalisi yang diam-diam antara Demokrat dengan Republik untuk mengizinkan Donald Trump Trump perilaku, karena ujung-ujungnya kan nanti impeachment. Tapi sebelum impeachment terjadi, kemenangan sudah diperoleh, dan dalam kemenangan tersebut mereka bisa berkata energi Timur Tengah sudah kami kuasai sebagaimana kami menguasai energi di Venezuela. Tentu saja kekhawatiran kita jangan sampai ya, saya yakin Mbak Tia dan juga Mas Reza berharap jangan sampai ada penggunaan nuklir di sini. Dan tentu saja ini tidak hanya berdampak pada Timur Tengah saja, tapi tentu saja berdampak global begitu. Nah, melihat kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang punya power, sebut saja Rusia, Tiongkok, dan juga negara-negara lain di Timur Tengah, khawatir jika akhirnya Amerika Serikat menggunakan nuklir dalam perang ini? Mbak Tia? Sejauh ini saya melihat belum ada action yang nyata dari Rusia dan Cina. Saya pikir bantuan mereka masih indirect, masih di belakang layar. Jadi dalam hal ini Rusia dan Cina nampak sangat hati-hati sekali karena mereka juga memiliki seperti Rusia begitu ya, menghadapi konflik di negaranya antara Ukraina dan Rusia, dan ini berkaitan juga dengan kebijakan Amerika Serikat begitu. Jadi memang nampaknya kedua negara ini masih sangat hati-hati dan mereka memiliki veto untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Hanya saja khawatirnya itu tadi, karena memang ini adalah Trump, khawatirnya memang tidak menggubris, tidak melihat sama sekali ke PBB. Jadi sejarah di Hiroshima dan Nagasaki takutnya terulang, tiba-tiba tidak ada tidak ada aba-aba terlebih dahulu begitu ya, langsung menggunakan itu ketika dalam kondisi terjepit begitu ya. Dan Israel juga saat ini sudah banyak infrastrukturnya yang rusak akibat daripada retaliation Iran begitu. Nah, dikhawatirkan tentu kita semua sebagai akademisi di sini terus bersuara untuk supaya menekan Trump menstop perang ini, mereka kembali kepada perundingan. Jalan diplomasi adalah jalan yang terbaik. Bagaimanapun caranya kita harus mempush juga. Saya percaya bahwa ini adalah era digital, adalah
era di mana kekuatan people atau people power itu cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan satu negara. Artinya memang diharapkan publik Amerika Serikat terus mempush Trump ini untuk menghentikan perang. Kemudian mudah-mudahan tidak sedikit perbedaannya antara Republik dan Demokrat di Kongres. Mudah-mudahan ya. Jadi dengan tekanan publik ini, Republik juga akhirnya pay attention terhadap midterm elections. Akhirnya mereka mendesak Trump untuk menghentikan perang ini. Mudah-mudahan demikian. Karena kalau ini terus berlanjut, efeknya sangat luar biasa terhadap perekonomian global. Dan khawatirnya itu tadi, karena ini Trump gelap mata, tidak melalui proses PBB, tidak melakukan diskusi terlebih dahulu, langsung melakukan serangan yang kita khawatirkan itu tadi, Mas. Nah, harapannya tidak terjadi ya seperti yang tadi disampaikan, dan ini semoga negara-negara yang punya power itu juga bisa segera mengambil sikap sehingga apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi dan perundingan bisa terjadi antara kedua belah pihak. Terima kasih pakar hubungan internasional dari Presiden University, Mas Teguh Rejasa, dan juga dosen hubungan internasional BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kiptia, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.